Kali ini kita kedatangan pemain nasional juga. Posisi pemain belakang, kita kedatangan pemain tim nasional putri juga. Ini dia, Riri. Halo, Kali ini mau bahas soal ini sih, Ri, lebih ke dribble. Ya. Karena ya main bola pasti ada dribble gitu. Iya, betul. Mungkin orang beranggapan pemain belakang kalau zaman dulu gitu ya, buang aja aman, Iya. aman. Tapi kan sekarang nggak kan, benar. Nggak. Ada satu momen yang oke, ada area kosong kan, mau nggak mau lu harus ini ya, harus drive, ya harus drive. Jadi kita lihat beberapa pemain belakang sekarang ada area kosong ya, dia mau nggak mau harus bisa dribble isi kosongnya itu. Lumayan kan, dia udah ada dari area belakang ke area tengah untuk distribusi ke depannya kan udah. Dan kayaknya pelatih-pelatih sekarang udah banyak yang teriak akhirnya, kosong, drive. Iya, kalau ada kesempatan dan ada peluang itu bisa sih di drive. Iya kan ya, daripada, iya maksudnya pasti temen kan udah kejaga semua tuh, nggak mungkin juga kita maksa passing atau long pass kan terlalu jauh juga kan. Iya, lebih baik drive dulu, udah di area tengah pasti kan akan ada pilihan. Itu sih yang akan kita bahas kali ini, karena mungkin sampai goalkeeper pun akan ngelakuin ya dia dapat bola, dia pasti dribbling juga. Karena ini memang salah satu basic di bola ya, ada passing, dribble, itu sih. Oke, lanjut aja, kita mulai. Iya, akan lebih gampang kontrolnya karena mungkin akan bisa ganti kaki kalau kita mau rubah, change direction. Oke, cuman nggak mungkin kalau dua-duanya pasti akan lucu kan tuh. Akan susah, dan biasanya untuk dribble sendiri kita pakai kaki bagian luar. Memang akan ada momennya pakai dalam, cuman nggak akan terus-terusan pakai dalam. Susah, lebih susah kontrolnya. Tapi kalau kita pakai kaki bagian luar, kita bisa kontrolnya lebih enak. Dan juga mungkin banyak dribble kita fokus ke kaki, akhirnya nunduk. Balance, ngegunain balance mereka, badan atasnya nggak terlalu nunduk tapi nggak terlalu ke belakang juga, jadi dia straight. Mungkin dia supaya bisa ngelihat sekitar, dia bisa rubah arah lebih enak. Itu pasti akan lebih susah. Tapi kalau badannya dia straight, dia keep the balance untuk dribble, kan lebih enak untuk dia bergerak. Dan juga mungkin ada yang tanya, run with the ball apa sih? Karena mirip-mirip antara run with the ball dengan dribbling. Yang mau bedain, untuk dribbling sendiri sentuhan bolanya lebih banyak. Sentuhan bola lebih banyak. Tapi kalau run with the ball biasanya ini untuk winger, kita lihat ada space kosong, kita dorong, baru kita. Itu yang ngebedain antara run with the ball dengan dribble. No, nggak salah, run with the ball akan digunain juga di saat-saat tertentu. Ada momennya saat kosong, biasanya ada area, kita dorong, kita sprint. Biasanya mungkin winger yang lebih sering ngegunain. Tapi giliran udah ketemu lawan, pasti kita akan dribble. Akan lebih sentuhannya lebih banyak. Oke, tadi kita udah sedikit bahas soal dribbling. Boleh masuk, Ri? Ya, pemain belakang pun cerita nggak selamanya dia buang bola, bener ya? Iya, betul. Pasti kan ada momen juga, ya itu yang tadi Riri bilang drive. Mungkin kalau saya dulu waktu saya masih kecil, bawaannya pemain belakang udah buang clearance aja, clearance aja. Iya. Tapi sebenarnya kan kita bisa mulai, apalagi sekarang build up kan dari bawah, Heri. Iya, betul. Dari kiper bisa ke sayap, back sayap, yes. Kalau nggak ke center back, mundur. Yes. Baru di. Ya kalau memang areanya masih kosong, lawan masih jauh kan, mau nggak mau kita harus drive dulu kan. Biasanya untuk ngeganggu lawan juga. Mungkin kalau kita dari sini udah passing, akan lebih dekat lawan ketemu temen itu. Kalau kita deketin dulu, lawan akan bingung kan, ini kita mau jaga yang mana nih. Iya. Ya, dan sekarang semua posisi udah ngegunain itu, yaitu masuk dalam basic sepak bola mungkin selain passingnya dribble. Apalagi pemain-pemain sayap, pemain striker, pemain tengah itu pasti akan lebih sering ngegunain lah. Tapi ya itu dia, nggak menutup kemungkinan. Riri sendiri cerita pemain belakang ada kalanya dia drive,
dia akan ngelakuin dribble itu. Nextnya, sekarang kita mau bisa berdua. Ada satu, boleh Ri kasih sedikit tips soal bertahan. Gitu. Kalau tadi kan mungkin cuma dribble, tapi karena Ibu Riri ini pemain belakang, kita bisa dapat tips juga dari Riri juga soal bertahan. Oke, langsung aja. Yes. Oke, ingat untuk defending jarak ya Ria sebenarnya. Iya, betul. Nggak bisa terlalu deket juga, tapi nggak bisa terlalu jauh juga. Mungkin tadi Riri udah oke kan jarak. Iya, sesuai jangkauan aja sih. Ya? Lu lebih enak lu sendiri lebih, karena kan memang mungkin ada yang terlalu deket iya. atau terlalu jauh. Tapi Karena kalau terlalu deket, ketika dia penting sekali kita ngambilnya, ini langsung kita udah kalah. Lu kelewatannya ini. Iya, kalah larinya. Iya, setuju. Karena jujur saya dulu pemain bertahan, gelandang bertahan back kiri, gue lebih suka jaga jarak, Ri. Iya, betul. Karena itu yang tadi, ada pemain Indonesia cepat-cepat. Kita dikit, kesana udah ketinggalan jauh. Tapi kalau kita jaga jarak, dia buang bola jauh, kita masih oke ada. Ya, space-nya ada lah. Space, iya kan? Itu juga yang terpenting di defender, Ri. Berarti selain tadi kuda-kuda ya, Ri? Nggak boleh gini ya. Iya. Yang ada bisa jatuh. Bisa jatuh, iya. Nggak ya. seimbang, benar. Nggak seimbang kan. Kenapa akhirnya kita nyamping, sekalian kita ngarahin dia juga, cuman ini ya, Ri, balance ya. Iya, balance. Kalau misalnya ini kuda-kudanya yes, bergerak yes, kan lebih balance. Mungkin ada yang susah. Terus lu main stopper. Iya. Pernah ngalamin ini nggak sih, kejadian-kejadian yang oke, di satu sisi lu mungkin ngambil terlalu dekat akhirnya dilewatin? Iya, pernah sih, karena mungkin terlalu antusias buat ngambil. Iya, biasa itu sih nafsu. Itu tuh kurang-kurangin nafsu, karena mungkin wah pengen ambil sekali, itu kalau lawannya pinter udah dorong sekali. Iya, langsung kelewat. Itu tuh sempet ngalamin momen itu. Cuma yang mau nggak mau kan berarti setelah itu kita harus recover, harus udah balik lagi gitu. Benar-benar. Dan ini saya dapat dari Simon McManamy waktu itu, dia bilang jangan terlalu gampang jatuh, stay on your feet, terus aja, terus sabar, nggak apa-apa, jangan terburu-buru kita untuk jatuh tackling. Ini sebenarnya ya mungkin basic juga ya, karena apalagi stopper ada dalam kotak. Iya, benar. Iya kan, resiko sih, karena ketika pelanggaran di kotak 16 bisa berakibat penalti kan. Itu merugikan tim. Iya. Lebih baik ya udah kita sabar karena bener. mungkin ada momennya dia tiba-tiba dorong jauh. Iya, kita bisa intercept lah ya. Bisa ambil. Mungkin mulai lagi passing ke back kiri ya. Karena kan itu kadang kita ngerasa wah pemain bertahan harus tackling. Ya itu kan dia mungkin nafsu, masih ada nafsu. Ya, dan biasanya kalau saya back kiri, saya lihat pemain lawan. Dia kaki kiri atau kaki kanan. Mungkin kalau dia kaki kiri, kalau dia ada di sebelah kanan tapi dia kaki kiri, saya akan bawa dia ke kaki terkuatnya sih ya. Biasanya yang kita, oke, jauh. Karena mungkin kayak kanan dia. Tapi kalau dia ternyata kaki kanan bagus untuk crossing, ya mungkin saya agak jaga jarak sedikit. Siap-siap untuk blok dia. Jadi memang jarak ini sebenarnya lumayan penting, Ria. Kita nggak bisa terlalu jauh, nggak bisa terlalu deket juga gitu kan. Apalagi udah ngadepin di sini, kita bilang defending udah 1 lawan 1 gitu ya. Iya. Apalagi berakibat terakhir langsung ke kiper, bisa, apalagi kiper gawangnya gede kan kalau sepak bola. Lu pernah ngelakuin blunder? Ya, sometimes pernah sih. Iya, wajar. Maksudnya main bola kan. Iya, benar. Saya pun pernah dulu, saya mau buang bola, saya ingat lawan Arema. Bolanya nggak kena. Iya. Ada Gonzales di situ, gol. Itu langsung, tapi ya jadi belajar kita ya. Iya sih, benar. Di situ karena kayaknya semua pemain pernah bikin ini sih, Iya sih, kan kesalahan bisa membuat pelajaran lah ya. Nextnya nggak akan ngelakuin lagi. Pemain idola siapa, Ri? Pemain idola di Indonesia apa di luar nih? Indonesia. Kalau di Indonesia, aduh siapa ya? Jarang juga sih ya. Kalau luar deh? Kalau luar ya yang terkenal sih kayak Messi, Ronaldo gitu kan udah ya semua orang juga pasti suka kan. Tapi kalau lu sebagai pemain bertahan, lu ngelihatnya gue lihat pemain bertahan si ini nih. Ada nggak yang lu ini? Nggak terlalu sih. Posisi asli tapi emang pemain bertahan? Di center back. Oh, di center back. Dulu sempat
main futsal atau apa? Futsal iya. Dulu futsal ya? Futsal juga jadi orang belakang juga sih. Oh iya ya, karena kan beda-beda Iya, sebenarnya anchor. Anchor ya namanya. Itu dia. Ya apalagi pemain belakang di futsal kan juga baik-baik juga tuh, nggak bisa langsung lebih ini kan, harus delay gitu. Kita delay lawan karena lapangannya kecil juga kan. Jadi ketika udah dipenting sekali, udah langsung ketemu gawang, langsung jadi bisa emang harus lebih disuting. sabar sebenarnya. Iya. Mungkin Ibu Riri ini orangnya penyabar juga. Kayak orang belakang yang harus jaga. Orang belakang harus sabar tapi kan. Cuman banyak yang Tetap selalu bertahan. Pemikiran orang, wah pemain belakang nih harus hajar-hajar Iya gitu sih, kan. Tapi kan benar. sebenarnya pelatih sendiri bilang, pemain belakang sabar gitu. Timing sih lebih tepatnya. Iya, ada yang bilang halangin aja gitu. Yang penting kalian ngelewatin, kalau dia sampai balik badan udah gitu. Iya, udah benar. berarti Itu udah berhasil. kalian udah berhasil sebenarnya Iya. gitu kan. Ada yang nafsu akhirnya coba dilewatin sekali gitu. Habis sekali kelewat. Dan itu sebenarnya bukan ngejarnya yang capek, malunya. Iya sih. Iya kan udah datang cepet-cepet, cuma dorong sekali. Wah, udah ditinggal. Benar. Saya ngelakuin tackling biasanya memang kalau udah lumayan tertinggal dan lawan juga dorong bola jauh. Gitu. Jadi itu memang sebenarnya lebih spekulatif ya, karena yang saya agak nggak mungkin tuh pasti tackling di kotak 16. Itu udah lebih baik kita di kotak 16 ya, jadi kita halang-halangin aja kan. Tunggu mungkin teman datang atau tunggu dia bikin salah baru kita bisa ambil. Mungkin ada pertanyaan yang kapan sih ngambil? Biasanya coba boleh dribble. Kita jaga momen. Pasti ada satu momen dia mungkin split second dia dorong bola terlalu jauh. Kita bisa tutup dia di situ, atau lagi ada di area pojok. Dribble boleh kita pojokin dia udah terpojok, baru kita bisa ambil. Karena kita juga harus lihat momen. Kalau misalnya dia masih, kira-kira dia masih oke, udah oke, kita tutup, pasti mungkin ada satu momen yang dia udah tersudut, jaraknya udah mulai ini, kita bisa dorong. Biasanya jangan lupa juga memang pakai ini Ri ya, kalau di pertandingan kan juga akhirnya datang kita bisa bisa masuk badan, bisa nutup lawan. Tapi ingat bukan ikut di pelanggaran. itu mungkin suka salah persepsi kan orang. Bener. Katanya main tangan jangan sikut juga. Kita lihat dia udah ke pojok, dia udah dorong sekali, kita tutup. Iya. Kita berhasil ambil. Body charge sih sebenarnya. Iya, body charge ya itu ya. Ya itu kan, takutnya memang banyak orang yang salah artian. Iya sih emang. Dan kadang ya itu di tackling sendiri tadi, biasanya mungkin pemain sayap ada dorong sekali jauh, kita sama-sama lari, ya saya mungkin kecepatan saya nggak secepat pemain sayap, oke di situ saya turun tackling. Dan itu memang harus diperhitungkan Ri sebenarnya untuk tacklingnya. Ya resikonya kan lebih besar, satu, kemungkinan pelanggaran, apalagi deket gawang, itu pelatih udah, gawang itu jantungnya pertahanan hati-hati, ya. karena apalagi di top level, kita bikin pelanggaran di dekat kotak 16, itu udah bahaya. Iya, tinggal di syuting sekali aja tendangan bebas ya. Ya top level, mungkin level kita fun football atau ini kemungkinan dia skor langsung sangat sedikit, tapi kalau di profesional di top level kita bikin foul di situ, kiper udah ini karena bahaya karena bahaya ke gawang kan, kita nggak tahu, apalagi main cepat kayak Lionel Messi, kita ngambil keputusan tackling fatal ya. Pernah nggak lu bikin pelanggaran fatal? Pernah sih. Pasti. Kayak mau sliding, cuman karena niatnya sih bola ya, tapi namanya lagi lari kan kita nggak tahu ya. Kena kaki atau dia bisa juga kan kayak diving gitu kan, kita nggak tahu tuh mau main jago diving kan. Tapi karena mereka kadang pinter, kita udah tackling dia kenain kaki, terus dia loncat. Kena bola tapi wasit lihatnya kaki apa boleh buat kan, keputusan ada di wasit. Itu pertandingan gitu kan. Ini caranya dia, karena mungkin dia tahu saya sering tackling, ya saya sentuh aja dia sedikit, bener. saya jatuh gitu ya. Wasit apalagi kan jago diving kan. Dan main bola kan cepet gitu ya, wasit juga ngelihatnya mungkin cepet, tiba-tiba jatuh, keputusannya pasti kan ya sekarang udah ada VAR, dia bisa lihat ini intensinya lebih ke diving atau emang bener lebih banyak di tackling gitu sih. Oke, demikian tadi kita ada sedikit kasih latihan soal dribbling, sama karena ibu ini defender, jadi tadi ada sedikit bertahan ya kalau kita bisa rangkum, pas kita dribbling pasti kan kita harus balance kan, nggak boleh terlalu nunduk, apalagi ada pelatih main bola kan harus ini gitu ya kalau kita lihat dribble, karena jadi badan heads up kita bisa lihat, dan untuk temen kita juga tahu balance kita, keseimbangan juga kita terjaga gitu kan. Dan pemain belakang sekarang sendiri mengakui bahwa ya kita harus dribble gitu, kita nggak mungkin cuma selamanya passing, tabrak orang, tackling, intercept gitu kan, kita juga harus bisa drive tadi yang Redi bilang ya. Karena
banyak pasti momennya Ri, di Iya pertandingan. sih, karena kan ya nggak awal-awal build up nggak mungkin pemain langsung Bawah press gitu ya. kan, pasti ada jarak timingnya, ya, ada jarak. timing ketika kita free ya kita harus drive itulah. Iya, luar biasa ya pemain-pemain putri kita udah solid lah. Ini semoga aja liganya sih jalan. Iya. Maksudnya nunggu juga pasti kan sama teman-teman kan. Iya sih, kayak udah kangen aja kan. Tapi udah. nonton gak sih bola luar? Kalau luar sih jarang ya, karena kan emang malam kan Iya, dia. suka ini juga sih. Paling bola Indonesia mungkin tadi aja. itu soal dribbling dan Rili juga bilang ada momen di mana dia harus memang dribble. Dan yang kedua ada defending tadi. Defending itu sih sebenarnya kuda-kuda kali ya. Kuda-kuda. Yang harus tetap balance dan memang jangan napak kalau gue bilang ya. Jinjit. Jinjit sedikit. Iya, itu kan balance. Jadi kita rubah arahnya juga lebih Iya, ini ya. cepet sih. Iya. Kalau saat napak kan ketika lari kayak lama aja Iya, gitu. iya. Nah, Ri, sebelum closing, lu kan main belakang nih. Iya. Tadi kita udah bahas dribbling, terus kita juga sesuai posisi lo, kita ke defending. Siapa pemain Indonesia atau yang pernah lo hadapin yang licin bener nih? Masih ada aja dong. Putri ya pasti ya? Iya, putri. Kalau bisa dibilang sih karena pernah ketemu Zahra kan ya, di timnas kan bareng juga latihan ya. Iya. Karena emang dia skillnya bagus kan, dia suka latihan dia sendiri. Sama ball feelingnya dia bagus kan, ball mastery-nya dia untuk kakinya cepet iya, ya, mobilitasnya koordinasi juga cepet. Jadi kalau jaga Zahra emang bener-bener harus jangan lihat kaki sih, lebih tepatnya lebih lihat ke bolanya. Iya, karena ketika kakinya iya, dia mungkin bisa aja dia Iya, akan bikin kakinya gerakan ini cepet kan, ini untuk kan. painting untuk apa kan. Oh itu Zahra tuh yang Iya, menurut Zahra lu sih. licin gitu ya. Karena Iya. pasti ada kalau ditanya ke pemain-pemain belakang, siapa sih pemain yang lu jaga ya kayak kok licin banget nih, kok nggak dapet nih iya gitu sih, ya kan. bener-bener. Iya, itu Zahra berarti ya. Sekarang Iya. dia udah main di Inggris. Luar sih ya. Ya kita doain lah, semoga dia juga sukses di sana Iya, ya. amin. Siapa tahu Riri juga mungkin mau main di. Amin. Tapi terdekat udah ada ini omongan untuk kompetisi atau apa belum sempat ada ya? Belum sih, kayaknya Liga 1 juga next-nya tahun depan sih akan mulainya Oke, ya. makanya kita sama-sama support lah sepak bola karena udah banyak juga ya pemain sebenarnya teman-teman. Iya, sebenarnya udah banyak sih, sama regenerasi juga udah banyak Oh, iya? kan, anak-anak pemain mudanya. Jadi kayak sayang aja gitu kalau nggak diadain kompetisinya gitu. Iya, kan. iya. Yes, itu dia, mari kita support sepak bola putri juga. Ya mungkin selama ini kita bersuara dengan sepak bola laki, tapi sekarang kita juga ada concern gitu ke sepak bola putri, apalagi pemainnya udah ada ya. Iya. Yang nonton juga udah lumayan sebenarnya ya. Iya, banyak sih antusias dari pemain juga, nggak cuma ke cowok Karena sekarang sorry, ya. kalau di fan football aja kan banyak. Iya, benar. Iya kan, pemain putri udah banyak ya. Mungkin yang masih Gestarnya itu pasti semuanya karena cewek. saya sebenarnya ngelatih sekolah bola dan ada juga tuh udah mulai tuh anak-anak kecil gitu. Karena mereka sih, sebenarnya pengen benar. ngelakuin olahraga kan. Saya olahraga apa ya? Grassroots ya. Di grassroots ya. Mungkin dia selain main basket, dia juga bisa juga main bola Iya sebenarnya. Kan sih, ini kan sebenarnya bagiannya olahraga juga kan, Iya. sepak bola gitu. Oke, terima kasih banyak Ri Oke, untuk Abang. tips-tips kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye bye.